pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PJJ dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yohanes Musa Arif. Saya guru di SDN Malawatar, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Lembong. Pada kesempatan ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PJJ dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran bersatu. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan selanjutnya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Saya persilakan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Silakan berdiri. Ya. Sudah rapi semua ya? Terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian hari ini ya. Maria Alicia Sutanto, Melania Mujara, Lara Setian Rogo, Junio Adam Karut. Saya minta salah satu di antara kalian juga memimpin kita dalam membawakan lagu wajib nasional. Siapa yang mau? Ya, silakan Adam. Baik, perhatikan tampilan layar LCD di depan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Muatan terpadu bahasa Indonesia dan PPS. Perhatikan lagi di depan. Adapun beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, setelah wawancara sederhana dilakukan dengan teman sekelas ya, sebangku, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis dan agama dari teman-teman di kelas. Kemudian yang keempat, setelah eksplorasi, siswa mampu menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang sikap menghargai dan tidak menghargai keragaman
keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa di lingkungannya. Itu beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kita hari ini. Lalu materi pokok, materi inti dari pembelajaran yang kita belajar hari ini adalah keberagaman budaya bangsaku. Jadi hari ini kita belajar tentang keberagaman budaya. Baik, sebelum kita belajar tentang keragaman budaya ini, kalian bisa menyaksikan tayangan video berikut ini. Simaklah video berikut ini dengan baik-baik ya. Video tentang perselisihan atau masalah antara suku di NTT, suku Adonara dan suku Alo. Tadi kalian sudah menyimak dan menyaksikan tayangan video itu ya. Video itu video perselisihan, ya, perselisihan antara satu suku dengan suku yang lain, suku Adonara dan suku Alo yang ada di wilayah ini. Jadi itu sikap yang tidak terpuji. Jadi apapun keberagamannya antara satu suku dengan suku yang lain, kita harus tetap bersatu. Walaupun ada perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk terjadinya masalah. Jangan bilang ini, saya punya suku yang benar, saya punya suku yang pintar, kamu punya suku yang tidak benar. Jadi yang seperti itulah akan menimbulkan perselisihan dan perselisihan. Jadi itu tidak boleh. Pak Guru ingin bertanya dulu, ya. Siapa yang dari suku Jawa? Ya. Tepuk tangan untuk yang kedua. Siapa yang dari suku Minang? Suku Bali? Ya. Tepuk tangan untuk ada. Siapa yang dari suku Manggarai? Ya. Tepuk tangan untuk yang Manggarai. Siapa yang dari suku Ngada? Alo? Ente? Baik, kita ahli NTT, maka kita adalah mayoritas suku yang ada di suku Manggarai. Jadi di kelas ini saja ada perbedaan suku. Ada teman-teman kita yang berasal dari suku yang berbeda dari kita. Ya, oleh karena itu kita harus menjaga agar kita tetap rukun. Begitu. Baik. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada kalian untuk berhadapan dengan teman-temanku. Silakan saling bertanya tentang suku, tanya jawab atau diskusi tentang suku masing-masing ya. Silakan, saya kasih waktu. Silakan. Kegiatan selanjutnya, kegiatan diskusi kelompok. Untuk itu saya persilakan kalian untuk duduk menurut kelompok atau membentuk kelompok. 1, 2. Jadi ini dari 3 kelompok.
SKPD, perhatikan di depan. Ini gambar keragaman budaya. Ada rumah adat yang berbeda-beda. Kemudian nomor 2 juga ada rumah adat dan pakaian adat. Yang ketiga juga ada rumah adat dan pakaian adat. Jadi kelima jenis rumah adat itu bentuk dan model yang berbeda-beda, toh? Ya tidak? Ya. Jadi itulah gambaran contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ini hanya contoh, ada 5. Masih banyak dari Sabang sampai Merauke perbedaan atau keberagaman budaya itu. Ya. Ada suku, ada etnis, budaya, rumah adat, bahasa, dan lain-lain. Sangat banyak sekali. Ya. Lalu kemudian selanjutnya kalian akan berdiskusi. Di sanalah kalian sekitar akan menemukan berbagai macam keberagaman yang kalian dapat dalam teks bacaan. Paham? Oke anak-anak, perhatikan di sini. Perhatikan di layar. Ada sebuah teks bacaan yang berjudul apa? Pawai budaya. Silakan kalian membaca teks ini di dalam hati. Ya. Lalu sebentar tentukan apa inti dari paragraf 1. Ya. Silakan baca teks, ada layar di depan, dan menentukan isi dari paragraf 1. Baca di dalam hati. Oke, sudah? Sudah? Kalian sudah membaca teks itu? Tentukan isi paragraf 1. Dari paragraf 1 ini isinya apa? Cerita tentang apa paragraf 1 ini? Tentang apa? Ada? Ada? Tentang pawai budaya yang ada di kampung Babakan. Perhatikan pada layar. Perhatikan di depan di layar. Di sini dijelaskan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Perhatikan di sini. Di depan. Yang pertama, bacalah paragraf dengan saksama. Maksudnya paragraf itu baca dengan teliti, konsentrasi, supaya isinya kamu bisa dapat mengerti. Kemudian yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau di tengah atau pada bagian akhir paragraf. Ya, jadi gagasan pokok itu adalah bagian inti dari sebuah paragraf. Dapat ditulis di bagian atas atau di bagian awal atau bagian tengah dari paragraf. Ya, baca paragraf 1 tadi. Ya, jadi untuk menentukan gagasan pokok biasanya dapat ditentukan pada bagian awal dan bagian tengah dari satu paragraf. Kemudian yang kelima,
Gagasan pendukung yaitu cabang-cabang dari gagasan pokok yang dapat ditulis di bagian samping atau bagian bawah gagasan pokok. Ya. Jadi gagasan pokok itu adalah satu saja, terdiri dari satu. Ya, satu paragraf itu gagasan pokoknya satu. Kalimat-kalimat yang lain itu merupakan gagasan pendukung. Paham ya? Hai. Halo. Ya. Masih semangat? Masih. Oke. Ya. Jadi itu tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat pendukung yang ada di dalam paragraf itu. Di mana letaknya? Ya. Di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Contohnya, gagasan pokok tadi satu. Kalimat-kalimat yang lain dalam paragraf itu adalah disebut sebagai gagasan pendukung. Paham? Ya. Selanjutnya, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang dikemukakan pada gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. 1. Membaca atau bacalah paragraf dengan cermat. Cermatilah kalimat pertama hingga akhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf dapat ditentukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi dari atau inti dari paragraf yang terletak di awal, di akhir, awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Sampai di sini paham? Ya. Satu kelompok satu. Kelompok satu, kelompok satu. Ada beberapa petunjuk pengerjaan LKPD. Perhatikan di LKPD di kelompok masing-masing. Nama kelompok tulis ya. Kemudian kelas, tanggal. Silakan baca petunjuk pembelajarannya. Ya. Kemudian halaman kedua ada tugas, yaitu membaca teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Ya, bacalah teks itu dengan teliti, dengan cermat. Kemudian yang di samping yang halaman ketiga adalah lembar kerja. Sila pertama, keberagaman budaya bangsaku. Bacalah teks berjudul Pawai Budaya di buku atau dalam teks LKPD itu dan temukan pokok bacaan di setiap paragraf. Ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Tentukan ide pokoknya masing-masing ya. Silakan.
instruksinya? Oke, selanjutnya silakan kumpul di depan. Ya, satu orang kumpul. Ini dari kelompok 1. Kelompok 2. Mana kelompok 3? Silakan kumpul saja. Ya, sudah selesai semua ya. Sudah kumpul. Sekarang mari kita tepuk tangan kita semua. Selanjutnya tinggal mempresentasikan di depan. Yang ditentukan salah satu masing-masing kelompok tentukan salah satu anggotanya untuk siap membacakan hasilnya di depan kelas. Silakan tentukan orangnya. Dari kelompok 1 siapa? Kelompok 2? Kelompok 3? Tepuk tangan. Kita mulai saja dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil diskusi. Yang lain dengar dan perhatikan ya. Silakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Paragraf 2. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Paragraf 4. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. 3. Menghargai perbedaan. Bermain bersama semua teman. Tidak merendahkan agama, suku atau budaya lain. Tidak menjatuhkan agama lain. Tidak mengejek teman yang bodoh. Sikap tidak menghargai perbedaan. Bermain hanya dengan anak yang pintar. Membeda-bedakan teman, mengejek teman karena kekurangannya, menggosip teman. Terima kasih untuk mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Suara besar. Sikap menghargai perbedaan. Bermain bersama semua teman. Tidak memilih teman yang berbeda agama. Menghargai teman yang berbeda agama. Tidak memilih teman maupun miskin atau kaya. Sikap tidak menghargai perbedaan. Bermain hanya dengan anak yang pintar. Bermain hanya dengan orang kaya. Memilih teman. Mengejek teman yang mempunyai kekurangan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Yang berikut terakhir kelompok 3. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Bebekan. Paragraf 2. Di barisan pawai terlihat rombongan dari Maluku. Paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Paragraf 4. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budayanya. Sikap menghargai perbedaan.
menghargai teman yang berbeda agama, bermain hanya dengan sikap tidak menghargai perbedaan, bermain hanya dengan amak yang indah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik. Sekali lagi mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok dengan baik dan sudah mempresentasikan hasil kerjanya itu dengan baik pula. Jadi terima kasih untuk itu. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran tentang keragaman budaya ini dapat kalian pahami dan kalian pahami dengan baik, ya. Sikap apa yang dibutuhkan dalam keberagaman ini? Tadi ada ragam suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, ya. Jadi sikap yang dibutuhkan di sini untuk tetap aman yaitu saling menghargai. Sikap saling menghargai antara sesama bangsa, ya. Tidak boleh melihat perbedaan-perbedaan bahwa suku yang satu baik, suku yang satu tidak baik, ya. Jadi sikap yang harus diutamakan dalam perbedaan-perbedaan itu adalah sikap kita saling menghargai satu dan yang lain. Yang berikut anak-anak, perhatikan pula ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersut merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Yang namanya anugerah dari Tuhan patut kita syukuri. Kita harus bersyukur bahwa keragaman yang dianugerahkan Tuhan ini ada untuk kita semua. Baik. Lalu kemudian wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antara suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Selanjutnya, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama. Coba perhatikan gambar ini. Ini gambar perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajian secara bergotong royong. Ini keragaman suku bangsa. Itu yang pertama. Kedua, contoh keragaman suku bangsa Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Kemudian di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Betawi, ada suku Bali. Ini adalah contoh. Masih banyak suku-suku yang lain, ya. Kemudian yang ketiga di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Di Sulawesi suku Bugis, suku Minahasa dan suku Bol. Yang kelima, Kepulauan Nusa Tenggara. Ini kita punya wilayah ini. Ada suku Sasak, suku Sumba, suku Dawan, suku Manggarai, suku Flores, suku Timor, suku Alor dan lain-lain. Masih banyak. Ya. Kemudian Kepulauan Maluku dan Papua. Ada suku Tobelo, ada suku
Dani, dan ada suku Asmat. Selanjutnya anak-anak perhatikan kembali ke layar. Ayo. Di sini ada beberapa soal. Kalian harus bisa mengerjakan dan menyelesaikan soal pilihan ganda, ya, secara mandiri. Ya, silakan. Ya. Pilihlah jawaban A, B, C, atau D yang menurutmu paling tepat. Baik, sudah semua anak-anak? Sudah, Pak. Kalau sudah, mari kita tepuk tangan lagi. Silakan kumpul di meja di depan. Sini. Baik, sampailah kita di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini kita dapat memahami betul dan fungsi ya. Jangan lupa tetap belajar minum. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta satu di antara kalian juga untuk membawakan doa. Silakan. Yang lain semua bersiap. Kalau sudah teman-teman kita siap, bangun siap. Oke.